Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Semoga teman-teman kabarnya lagi sehat-sehat semua ya. Dan kita di sini udah sama si Esther. Dia ini mungkin intermezzo dikit ya. Jadi dia ini habis ganti spakbor nih. Dia ini udah pecah tuh, pecah dan retak karena dia ngehajar ini sih gembok cakram ya gitu. Jadi dia udah pakai spakbor baru. Kemarin gembok cakramnya di sini, pas gue mundurin lupa dilepas, jadi kan otomatis ngehajar karena dia ini spakbornya panjang ke bawah dan cukup lebar ya di sampingnya ya gitu. Jadi ya risikonya pakai gembok cakram sih begitu ya teman-teman. Jadi ini harus diganti dan ini jadi nggak ada stiker ABS-nya gitu. Padahal harganya sama aja. Cuman ada miskomunikasi sama penjual. Jadi dapatnya yang non ABS. Tapi nggak apa-apa, tinggal stikerin aja nanti. Dan seperti di judul video, kita akan bahas soal dua ya teman-teman. Yang pertama ini kita akan bahas soal ini dulu, cover radiator nih. Jadi kalau misalnya teman-teman intip di sini nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi dia ini udah gue pasangin cover radiator keluaran RGR. Ini secara bahan dia dari plat mungkin antara 1 sampai 2 mili ya teman-teman. Gitu, dan ini finishingnya rapi banget sih. Packingnya juga rapi banget, aman. Dia di bawahnya ada styrofoamnya, jadi nggak akan ketekuk-tekuk di dalam pengiriman. Dia juga tekukan kanan kiri atasnya juga presisi rapi. Pokoknya ini secara bahan kualitas oke sih, dan dia juga nggak geter-geter juga nih gitu. Nah jadi ini sebenarnya gue pasangnya kemarin waktu di Bandung pas aku lagi pulang, dan karena lagi hujan jadi nggak memungkinkan untuk di videoin, jadi ya udah gue akhirnya bikin di video reviewnya aja gitu. Nah secara model menurut gue ini modelnya cukup cakep sih ya teman-teman. Dia modelnya plat di lubang-lubangin gini, ini lubang bulat-bulat ya, karena kan ada dua model. Ini model yang keduanya kalau nggak salah ya. Jadi di sini udah lambang R25-nya tuh udah huruf R generasi keluarga R terbaru gitu ya. Terus belakangnya pakai besi bolong-bolong gini, karena sisi model lainnya juga ada yang pakai jaring-jaring gitu sih. Cuman gue kayaknya lebih demen yang kayak gini, lebih enak sih kayaknya dilihatnya gitu sih teman-teman. Nah untuk pemasangannya sendiri gampang ya, nggak perlu buka fairing kanan kiri di sini. Jadi untuk pemasangannya itu kita pindah dulu kali ya posisinya biar enak. Nah gini udah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah jadi posisi duduknya itu ada 3 baut teman-teman. Ada satu di atas sini, 2 lagi di kanan dan di kiri gitu. Jadi untuk yang kanan kiri ini sebenarnya tanpa lepas fairing itu bisa. Cuman ya emang posisinya agak susah sih, karena kan dia di sini nyelip ke belakang sini, terus yang satu lagi juga sama nih nyelip ke sini. Ini kehalangan selang rem ya, karena ini versi ABS gitu. Jadi selang remnya ke tengah masuk ke rangka gitu. Nah untuk pemasangannya itu tadi bisa, cuman kalau gue saranin sih mendingan dibuka aja fairingnya karena akan lebih gampang. Dan kalau misalnya teman-teman itu R25-nya yang non ABS ya, ini masang yang di sini juga gampang sih. Jadi di sini tuh bawaannya nggak dapet baut ya teman-teman, dari Yamaha-nya emang nggak dikasih baut. Cuman sama si RJR-nya dia udah dalam paket pembelian dapat baut, dapat mur dan baut, jadi kayak udah gampang tinggal pasang aja sih. Cuman sayangnya ini murnya bukan yang ada pengunci karet model nilon gitu ya, jadi mungkin nanti akan gue ganti biar lebih aman gitu. Nah cuman karena ini versi ABS ya teman-teman, di sini tuh ada sambungan buat si selang rem ABS-nya buat masuk ke dalam rangka nih. Jadi untuk pemasangannya ini juga harus dilepas dulu sih dari dudukannya, dilepas, dikangkangin, terus kayak nanti baru si ini bisa masuk. Dan ini juga sebenarnya posisinya agak-agak mepet sih gitu, mepet tapi masih aman lah, masih bisa kepake dengan tanpa masalah gitu. Untuk pemasangannya gitu sih gampang, dan untuk hasil pasangnya juga ini oke sih ya teman-teman, kayak rapi, looksnya jadi lebih rapi, lebih bersih gitu. Dan ini sebelumnya cover si radiatornya itu kisi-kisinya udah ada yang penyok-penyok, karena dari pemilik sebelumnya mungkin kayaknya nyuci di tempat steam atau gimana, kesemprot, jadi kan kayak penyok-penyok gitu. Jadi kayak ya kurang enak dilihat, walaupun masih berfungsi 100% normal gitu. Jadi ini fungsinya ya untuk menutupi kekurangannya tadi, tampilan yang udah kurang enak dilihat. Selain itu juga ini fungsi
utamanya ya untuk melindungi si kisi-kisi radiator ini dari cuci steam, dari batu-batu kerikil gitu kan, kayak sangat memungkinkan ada kerikil mental ke sini gitu kan, biar nggak jebol kena batu gitu sih. Jadi ini salah satu partai penting ya teman-teman. Jadi untuk apa ya, melindungi radiator sih biar nggak repot aja di jalan gitu. Dan ini dia nggak bikin mesin atau radiator jadi pengap ya teman-teman, karena di sini dia juga nih di jari gue nih di sini masih bisa nyelip ada celah sekitar mungkin setengah senti ya, setengah senti atau kurang. Jadi dia emang ada celah untuk nafasnya gitu. Dan ini teman-teman bisa atur, bisa dirapetin atau bisa dikasih renggang gini. Kalau gue sih ya dikasih renggang ini biar hawanya tuh atau ya biar bisa nafas lah, jadi nggak terlalu pengap gitu sih teman-teman. Untuk bahasan radiatornya dengan harga sekitar 375.000 ya, rata-rata sih pada dijualnya segitu, tapi kemarin gue ini kebetulan dapat lagi diskon tuh. Dan ini menurut gue cukup worth it sih ya, kualitasnya, fitmentnya oke, harganya juga relatif masih terjangkau. Jadi mungkin teman-teman yang nyari cover radiator buat R25 bisa pakai punya RGR ini gitu, kalau cocok sama modelnya ya gitu sih teman-teman. Nah sekarang kita bahas soal si jalur pedok dari keluaran Bipro ini ya teman-teman. Jadi kan sebelumnya gue udah posting video, cuman kan itu soal pemasangannya aja ya gitu, nggak ada kalimat apa-apa yang keluar. Nah di sini gue mau coba review setelah pemakaian gitu kan, di pedok, dilepas, pasang, terus kayak ya pokoknya udah dipakai beberapa waktu. Dan ini menurut gue ini secara tampilan dulu ya teman-teman. Secara tampilan si Bipro ini cukup minimalis ya, karena dia hitam dan bentuknya juga rapih, cakep gitu ya. Cuman mungkin ini tulisan Bipro hard use-nya ini ya mungkin ini selera orang-orang sih ya. Cuman kan ini bisa dicat aja gitu kalau misalnya teman-teman emang maunya polos. Nah secara tampilan, secara fungsi ini oke banget ya teman-teman, nggak ada masalah sama sekali, karena dia juga dari arm sini nih dia tuh ada ngasih jarak lagi ke hook tempat ininya nih. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat tuh, jadi ini ada jarak aman ya sama swing arm, nggak akan langsung mepet gitu. Ini jarak paling dekatnya segini nih, jadi ada kira-kira gap 1 jari lah gitu. Dan menurut gue ini sangat penting harus ada jarak kayak gini, karena untuk menghindari lecet-lecet kayak gini teman-teman. Ini kayaknya dari pemilik sebelumnya, nggak tahu, heran banget ya, banyak banget lecet-lecet atau minor-minor dent yang harusnya ini nggak bisa maksudnya bisa dihindari gitu loh. Kayak tadi radiator, terus kayak ini, terus di tangki ada baret segala rupa. Mungkin teknisi bengkelnya kurang rapih atau gimana gitu ya. Jadi ya resiko motor bekas ya gitu. Nah ini pokoknya fungsinya ini ngasih gap ini untuk menghindari accident kayak gini lah gitu, karena kan ini mungkin sangat mungkin untuk jadi gitu ya. Nah cuman sayangnya ya gitu, di pedoknya ini nggak ada karetnya gitu. Jadi makanya untuk antisipasi lebih baik pakai jalur pedok yang ada jarak antara si pedok ini, jarak minimal sama si badan armnya. Tapi si jalur Bipro ini dia ada kurangnya juga sih teman-teman. Dia kan ini bahannya metal atau aluminium atau apapun itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ketemu sama hook plate yang kayak misalnya nih Daytona, dia kan besi full, nggak ada cover karetnya gitu ya. Nah dia ini cenderung nanti bikin lecet ke si jalunya nih. Dan kalau misalnya udah lecet, dia ini catnya rontok dan keluar nih warna-warna asli dari bahan dasarnya ya. Kalau di sini kan silver nih, karena catnya rontok teman-teman gitu. Beda cerita sama kalau misalnya si jalunya ini pakai bahan nilon gitu. Kalau misalnya nilon atau apapun itu ya, yang plastik kayak plastik gitu, dia ini kan emang bahan dasarnya hitam. Jadi kalau misalnya baret gini ya dia akan tetap warna aslinya hitam gitu. Cuman mungkin kalau dilihat lebih deket tampilannya ada baret-baretnya doang gitu. Sebenarnya ini masalah nggak masalah sih ya. Jadi kalau misalnya dibilang masalahnya ya cuman karena tampilannya doang gitu. Lagi pedoknya lagi dilepas nanti akan kelihatan tuh silver lecet-lecet gitu. Cuman ya itu nggak masalah gitu, karena fungsinya masih oke, masih dapat banget gitu loh. Gitu sih teman-teman. Jadi menurut gue dengan dengan harga 180 sampai 200-an yang mungkin emang untuk jalur pedok kesannya lumayan ya. Cuman menurut gue finishingnya rapi, secara
secara filosofi kerja dia dapat banget, dan dia juga ada jaraknya nih, jadi plat si Fook ini aman dari badan swing arm juga gitu. Jadi secara filosofi sih dia udah dapat banget ya, dan bahannya ini emang kuat sih teman-teman gitu. Cuman ya minusnya tadi aja gitu, kalau udah lecet ya akan sangat kelihatan gitu kontras warnanya antara silver dan hitam. Jadi gitu sih teman-teman ya untuk video kali ini, nggak lama-lama aja bahasannya dan enteng juga. Sama tadi udah bahas cover radiator di depan, terus ini bahas review soal jalur pedok Bipro pemakaiannya gimana. Ya mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang siapa tahu lagi mau beli kedua barang ini ya gitu. Jadi segitu aja, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Semoga rezekinya teman-teman selalu dilancarkan, sehat-sehat selalu, dan nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.